Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan. Dan ini berasal dari daerah Tangerang, di mana ada seorang wanita muda telah ditemukan tidak bernyawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kasus ini berawal ketika pihak kepolisian Cisauk mendapatkan laporan tentang temuan tubuh terbakar di area perkarangan Kebun Singkong. Area itu memang lahan kosong yang sengaja digarap oleh warga bernama Muslim 49 tahun. Dia merupakan warga Cibadak, Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Adanya laporan itu pun polisi segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Setibanya polisi di lokasi, di sana polisi pun menyaksikan hal yang mengerikan yang dialami oleh korban. Kondisi korban saat itu sudah tidak wajar dan sangat sulit dikenali. Saat polisi melakukan identifikasi, tim forensik pun sangat kesulitan untuk mengenalinya sebagai korban wanita atau pria. Polisi segera melakukan evakuasi dengan membawanya ke rumah sakit Keramat Jati. Adanya dugaan awal jika korban merupakan seorang pria, dikarenakan polisi menemukan sebuah dompet di sekitaran lokasi. Dan di dalam dompet itu berisikan kartu identitas atas nama Muhammad Amin asal Grobogan, Jawa Tengah. Selain menemukan dompet, polisi pun menggali informasi dari Muslim, pria yang pertama kali menemukan korban. Semua berawal ketika Muslim seperti biasa melakukan aktivitasnya setiap pagi. Dia pun selalu mengontrol perkebunan singkong miliknya yang telah digarap selama 4 tahun. Tepatnya pada jam 6 pagi hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Muslim sudah berada di lokasi. Pada saat itulah dia melihat ada bekas pembakaran dengan kondisi rerumputan sekitaran menghitam dan mengeluarkan asap. Hal itu pun menarik perhatiannya untuk mendekat. Dia langkahkan kakinya secara perlahan mendekati, dipenuhi dengan rasa penasaran. Saat sudah dekat itulah dia pun baru menyadari jika itu ada tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa. Penemuan kabar itu pun segera tersebar di wilayah sekitaran Cisauk, hingga memancing seorang pria parubaya untuk datang ke lokasi. Bernama Aziz, berusia 45 tahun, merupakan warga Cibogo, Cisauk. Aziz mendengar ada korban pembunuhan di desa Suradita. Namun pada saat dia tiba di sana, tubuh tersebut pun sudah dievakuasi. Aziz sengaja datang ke sana dikarenakan anak perempuannya telah menghilang, tidak ada kabar sepulangnya bekerja pada tanggal 8 Juli 2021. Lantaran tidak mendapatkan informasi yang berarti, Aziz pun segera mendatangi kantor polisi untuk menanyakan ciri-ciri dari korban. Setibanya di kantor polisi, Aziz pun tidak mendapatkan informasi apapun dikarenakan kondisi korban yang sudah sulit dikenali. Bahkan pria atau wanita pun yang menjadi korban tidak bisa diketahui. Aziz menjelaskan jika putrinya telah menghilang sepulangnya dari bekerja, tepatnya pada jam 20.00 malam hari. Lantaran belum 24 jam dari menghilang putrinya, polisi pun memintanya untuk kembali lagi ke rumah, khawatir putrinya akan pulang, dan menyuruhnya untuk kembali pada jam 20.00 keesokan harinya untuk membuat laporan dikarenakan sudah masuk 24 jam sejak putrinya menghilang. Pada jam 20.00 malam harinya, Aziz pun kembali lagi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Setelahnya, dia pun diminta untuk menuju rumah sakit Keramat Jati untuk mengenali tubuh yang ditemukan tersebut. Pada saat Aziz tiba di rumah sakit dan melihat kondisi korban, tetapi Aziz pun tidak dapat mengenalinya, sehingga tim dokter pun melakukan uji tes DNA. Di sela-sela menunggu hasil, Aziz pun diperlihatkan potongan baju batik dari korban. Dari sanalah pecah tangisnya karena dia mengenali baju batik tersebut yang merupakan pemberian dari bibinya. Dan itu pun baju batik yang digunakan pada saat pergi bekerja. Hingga hasil tes DNA itu pun keluar dan benar saja jika itu adalah putrinya bernama Siti Zara berusia 19 tahun. Terungkapnya identitas dari korban diketahui
jika korban merupakan asisten dokter di sebuah klinik kesehatan milik Dr. Henny yang hanya berjarak 300 meter dari rumah korban. Korban biasanya bekerja mulai pada jam 15.00 sore hari hingga jam 20.00 pada malam harinya. Tetapi lantaran penderita COVID pada saat itu meningkat tajam yang membuat jam kerjanya pun semakin bertambah hingga jam 21.00 malam harinya. Meski tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian itu, tetapi sang ayah merasa sehari sebelum kepergiannya, Siti Zara banyak menyampaikan wejangan kepada adiknya untuk sayang kepada orang tua dan tidak merepotkan orang tua. Dr. Henny selaku pemilik klinik kesehatan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dr. Henny pun menjelaskan di mana pada tanggal 8 Juli 2021 jam 20:15 Dr. Henny meminta korban untuk pulang duluan lantaran pasien pada saat itu hanya tersisa 2 orang lagi dan dia pun bisa menghandlenya sendiri. Saat itu pun Dr. Henny melihat jika korban dijemput oleh seorang pria. Bahkan di hari-hari sebelumnya, Dr. Henny pun sangat mengetahui jika korban sering dijemput oleh pria yang sama. Ketika ditanya oleh korban, korban pun hanya menjawab, pria itu hanyalah teman. Bukan hanya keluarga yang merasa sedih dengan kepergian dari korban, tetapi Dr. Henny pun merasakan hal yang sama. Lantaran korban ini dikenal baik dan sangat sopan. Pada saat polisi melakukan konfirmasi mengenai pria tersebut, Aziz sang ayah pun menjelaskan jika kuat dugaan pria yang dimaksud adalah Dede Setiawan berusia 20 tahun. Mereka telah berpacaran selama 2 tahun. Hubungan mereka pun kandas dikarenakan pada pertengahan bulan Juni Dede datang menemui ayah dari korban dengan tujuan untuk melamarnya. Tetapi ditolak oleh sang ayah. Meski mendapatkan penolakan, Dede pun berjuang untuk mendapatkan restu tersebut. Dia pun datang kembali dengan maksud yang sama. Tetapi untuk kedua kalinya, dia pun mendapatkan penolakan dari sang ayah. Alasan sang ayah menolak lamaran dari Dede lantaran Dede hanya seorang pegawai salon. Adanya kesaksian dari Dr. Henny dan juga Aziz sang ayah, polisi segera melakukan pemeriksaan kepada Dede. Saat dilakukan pemeriksaan itulah Dede pun akhirnya tidak bisa berkelit lagi dan dia pun mengakui perbuatannya. Yang ternyata dari sanalah ditemukan fakta jika Dede tidak sendirian dalam melakukan aksi kejahatannya itu. Dede dibantu oleh seorang rekan kerjanya yang merupakan perias pengantin yang bernama Ute Sutisna berusia 46 tahun. Dengan adanya hal itu pun polisi segera mengamankan Ute dan motifnya karena sakit hati akibat lamarannya ditolak oleh korban dan korban pun lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya. Kejadian ini berawal dari curhatan pelaku Dede kepada Ute yang menceritakan kekecewaannya karena lamarannya ditolak oleh ayah korban. Pelaku Ute yang sudah menganggap Dede sebagai adiknya ikut merasakan kesedihan dari Dede. Terlebih, Ute pun ikut hadir pada saat Dede melamar korban. Berawal dari curhatan itulah akhirnya mereka mulai merencanakan untuk menghilangkan nyawa dari korban 3 hari sebelum kejadian. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 2021. Bahkan mereka pun sudah menentukan lokasi dan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membakar korban. Setelah dirasa semua rencana matang, pelaku Dede pun menjemput korban di tempat kerjanya dan membawanya di kawasan perkebunan Desa Suradita. Mereka bertiga sempat berbincang-bincang. Dari obrolan ringan itulah berubah menjadi perdebatan yang tidak ada titik temu. Diam-diam, kedua pelaku bersama-sama melakukan kejahatan kepada korban dengan cara menggenggam leher dari korban. Saat korban sudah tidak bernyawa, kedua pelaku membawanya 10 meter dari lokasi awal dan di sanalah mereka pun membakarnya. Mirisnya, aksi yang mereka lakukan ini terinspirasi dari adegan televisi. Pada saat polisi melakukan rekonstruksi ulang, yang dihadirkan hanya pelaku Ute Sutisna, dikarenakan pelaku Dede harus menjalani isolasi lantaran terpapar COVID-19. Dari adanya kejahatan ini pun, mereka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman vonis mati atau seumur hidup. Aziz berharap kedua pelaku mendapatkan vonis yang berat
kesedihan dan air matanya terus mengalir saat mengingat sosok Siti Zahra sebagai tulang punggung keluarga setelah ayahnya berhenti bekerja. Guys, secara pribadi sebenarnya wajar banget kalau ayah dari korban menerima atau menolak lamaran dari seorang pria. Namanya seorang ayah pasti ingin anaknya mendapatkan pria yang terbaik. Tetapi jadi tidak wajar kalau bertemu dengan sosok pria berwatak seperti ini. Cewek banyak kok, putus tinggal cari lagi. Sumbu pendek banget sih. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?